edukasi dimanapun kalian berada. Kali ini kembali lagi bersama podcast edukasi mantap. Nah, di sini saya Bayu dan rekan saya Angga. Halo semuanya. Baik, di episode kita kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting, terutama bagi seorang guru dan juga calon guru. Nah, terutama bagi guru yang akan sedang menyusun evaluasi pembelajaran. Nah, apa sih hal penting tersebut? Hal penting tersebut adalah bagaimana sih proses penyusunan kisi-kisi soal. Bukan begitu, Bayu? Betul sekali. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Putu Aditya Antara SPD MPD, di mana beliau adalah salah satu dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga menjadi Wakil Dekan 3 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pada episode kali ini. Bapak, gimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, jos. Mantap, sangat bersemangat ya Bapaknya. Baik, mungkin langsung saja Bapak berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaannya mengenai tentang penyusunan kisi-kisi soal. Mungkin karena juga penonton juga sudah sangat excited untuk mendengarkan jawaban dari Bapak. Mungkin yang pertama nih berkaitan tentang bagaimana sih proses penyusunan kisi-kisi soal tersebut agar nantinya kisi-kisi soal ini tergolong menjadi kisi-kisi soal yang baik, dan juga bagaimana sih komponen-komponen apa saja komponen-komponen dari kisi-kisi soal tersebut, dan mungkin bagaimana caranya agar kisi-kisi soal ini dapat menerbitkan soal-soal yang nantinya cenderung bersifat valid dan juga reliable. Ya. Sip. Kisi-kisi soal ya. Ini adalah sebuah proses penyusunan tes yang sebelum tes itu ada harus dibuat apa yang disebut dengan kisi-kisi soal atau kisi-kisi instrumen. Nah, bagaimana membuat kisi-kisi instrumen yang baik? Itu susunannya seperti ini. Kalau mau membuat kisi-kisi instrumen harus ditulis ini instrumen atau soal tes tentang apa. Misalnya tentang matematika ya, matematika awal ya, untuk anak-anak kelas 1 gitu. Misalnya ada beberapa hal yang harus diungkap dalam kisi-kisi instrumen itu atau kisi-kisi soal. Yang pertama harus ada aspek atau dimensi atau capaian pembelajarannya atau kompetensi dasarnya dulu ya, karena setiap 5 tahun berubah peraturan menteri kita terkait dengan kurikulum, ya berubah juga istilahnya. Yang sekarang ini namanya capaian pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran ini harus ada bagian, setelah capaian pembelajaran harus ada bagian indikator untuk menggambarkan capaian pembelajaran. Setelah indikator harus ada butir soal. Pada butir soal nomor berapa dia, nomor butir soal. Lalu setelah itu ada jumlah butir. Nah, kalau adik-adik menyusun kisi-kisi instrumen harus berbasis HOTS, harus berbasis taksonomi Bloom misalnya, ditambahkan dia setelah indikator itu C-nya. Misalkan HOTS harus berbasis HOTS C4 kah, C5 kah, C6. Nah, nanti ditulis di situ. Nah, dari indikator nanti ada C4, C5, C6, ada bisa conreng atau dikolomkan itu, lalu nomor butir soal dan jumlah butir soal. Nah, kisi-kisi instrumen yang baik itu kisi-kisi yang bersumber dari materi pembelajaran yang sudah diberikan ke siswa kita. Karena kita nggak boleh membuat instrumen tanpa pernah mengajarkan materi itu. Maka dari itu, kisi-kisi instrumen ini harus berdasarkan materi yang sudah ada. Harus ada referensi yang jelas untuk itu. Harus ada kurikulum terkait itu. Harus jelas ya. Kalau dia tidak jelas, nggak bisa dibuat kisi-kisi, apalagi untuk dijadikan instrumen. Gitu deh. Baik teman-teman, jadi demikian untuk penyusunan kisi-kisi. Jadi penyusunan kisi-kisi itu tidak boleh asal-asalan, melainkan ada komponen kunci yang harus ada di dalamnya, seperti indikator, capaian pembelajaran, level kognitif, butir soal, dan
jumlah daripada butir soal. Kemudian untuk kisi-kisi soal itu dicatatkan validitas dan reliable. Jadi harus memuat materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Demikian nih, Bapak. Ya, betul betul. Oke, baik, mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai tentang penyusunan kisi-kisi Bapak. Mungkin lanjut sekarang ke pertanyaan yang kedua. Mungkin kita bisa melihat studi kasus atau mungkin di lapangan pada saat ini guru-gurunya tersebut masih membuat soal yang tergolong hanya mengecek atau menguji hafalan dari siswa tersebut, Iya, bukan betul, hanya betul. tidak menguji Hal yang lebih tinggi yang dari lebih itu tinggi, kan. ya. Ya, ya. Mungkin dari hal tersebut mungkin ada tips dari Bapak bagaimana sih caranya menyusun soal agar soal tersebut tidak hanya mengecek hafalan dari siswa, mungkin bisa juga mengecek apakah keterampilan berpikir kritis siswa Iya. tersebut atau mungkin Iya, betul. kreatifan dari siswa. Ya, berpikir kritis ya. Ini dari hasil penilaian PISA yang ada di dunia, memang Indonesia itu rendah hasil penilaiannya di situ. Dan salah satu penyebabnya karena siswa-siswa Indonesia sering dibelajarkan oleh guru itu pada area loss dia, low other thinking skill. Makanya siswa itu hanya sering diajarkan mengingat sesuatu, memahami sesuatu, belum terbiasa diberikan materi atau bahkan membuat instrumen tesnya yang HOTS gitu ya, higher order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. Maka dari itu, kalau kita ingin membuat pembelajaran kita itu bisa bagus, bisa berkualitas, apalagi seperti yang dikatakan bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, siswa kita memiliki kemampuan berpikir kritis, pembelajaran dan tesnya dan instrumen penilaiannya harus berbasis HOTS, higher order thinking skill. Misalnya, kalau siswa kita diajak memahami atau mengingat sesuatu, misalkan ini gambar apa, kalau kita matematika misalkan, ini gambar apa anak-anak? Oh, ini persegi panjang, oh ini persegi, oh ini lingkaran, oh ini segitiga. Itu baru LOTS dia, masih LOTS ya, low order thinking skill, masih mengingat dan memahami. Agar lebih bagus pembelajaran itu harus HOTS dia. Dan itu akan mudah diingat oleh anak-anak. HOTS itu C4, C5, C6 kan, itu ada menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan C6 adalah mengkreasikan atau menciptakan gitu ya. Nah, misalkan minta anak-anak membuat rumah, buatlah sebuah rumah, kalau ini tes ini ya, buatlah sebuah rumah dari bentuk-bentuk geometri yang ada di bawah ini. Nah, dia akan membuat rumah-rumah dari bentuk-bentuk geometri yang ada di yang sudah kita siapkan. Ini justru jauh lebih bagus, lebih menarik dan lebih konkret dia hasilnya. Sehingga anak-anak akan gampang kok bisa berpikir kritis dengan cara materi pembelajaran seperti ini, dan tes atau instrumen yang dibuat untuk menilai itu juga berbasis HOTS seperti yang saya katakan tadi. Baik, jadi demikian Sobat Edukasi terkait bagaimana cara kita menyusun soal yang tidak hanya menguji hafalan dari siswa, yaitu dengan cara kita membuat soal itu berbasis HOTS, ya, supaya itu dapat melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif daripada siswa itu sendiri. Baik, mungkin sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sebelumnya terima kasih Bapak. Ya, terima kasih bersama. Telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami dan juga rekan-rekan penonton di luar sana. Mungkin sebelum ya, di sini saya menyampaikan sekali lagi terkait poin penting yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini, yaitu terkait penyusunan kisi-kisi soal. Di mana dalam penyusunan kisi-kisi soal itu harus meliputi beberapa komponen kunci seperti indikator pencapaian, capaian pembelajaran, butir soal, jumlah butir soal, dan level kognitif yang akan diuji. Kemudian untuk mengakreditasikan kisi-kisi soal itu agar validitas dan reliable, jadi kita harus menselaraskan daripada materi yang telah kita ajarkan kepada siswa. Ya. Kemudian untuk menyusun soal yang berbasis untuk menguji keterampilan berpikir dan berpikir kritis dan kreatif siswa itu, kita harus menggunakan penyusunan soal itu berbasis HOTS. Ya. Mungkin demikian poin penting daripada podcast kita kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang diberikan pada episode kali ini. Kira-kira saya.
Baik, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita ada jargon, ya, yang dimana jargonnya itu ketika kita bilang salam edukasi, kalian cukup mengacungkan tangan seperti ini. Ya. Boleh bisa memimpin? Salam edukasi. Salam edukasi. Baik, demikian teman-teman penonton yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya terkait materi edukasi-edukasi lainnya, dan sampai jumpa kembali. Bye.